anak Adam. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rama Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganting, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-249 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Edi Juni sebagai Pujalarang, Patriawati sebagai Si Tangsu, Mucus dan Herman sebagai perampok, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pujalarang, pimpinan rampok bajing merah, berhasil melarikan diri bersama salah seorang anak buahnya yang selamat. Mereka bersembunyi di suatu tempat. Pujalarang menyuruh anak buahnya memeriksa rumpun belukar yang mengembang rimbun di hadapannya. Ada sesuatu yang mencurigakan di balik rumpun belukar itu. Dengan perasaan takut, dengan kaki gemetaran, anak buah bajing merah melangkah perlahan-lahan. Dia sendiri takut. Seorang pimpinan kok penakut. Anak buahnya dijadikan korban.
Pimpinan macam apa itu? Rupanya Pujalarang seorang penakut. Kalau aku tahu pimpinanku penakut, lebih baik aku menjadi anak buah orang lain saja. Teman-temanku roboh menjadi korban. Dan dia malah melarikan diri mencari selamat. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin memang benar. Barangkali ada seekor binatang hutan yang mencari makanan di sekitar rumpun belukar ini. Aku tidak melihat siapa-siapa. Anak buah Pujalarang sudah akan beranjak pergi. Baru saja dia membalikkan punggungnya ketika mendadak sebuah bayangan muncul di belakangnya. Pujalarang terkejut. Tiba-tiba saja dia melihat anak buahnya roboh tak bergerak lagi. Dan selanjutnya dia melihat sosok tubuh seorang laki-laki melangkah perlahan-lahan menghampirinya. Pujalarang mengkerut ketakutan. Dia dapat mengenali dengan baik sosok tubuh itu. Sosok tubuh yang tegap perkasa dan tangan kanannya menggenggam sebatang tombak pendek. Aduh, ampun Tuan. Ampun. Sekarang giliranmu, Bajing Merah. Ampun. Saya mengaku kalah, Tuan. Tuan ternyata lebih hebat dibanding saya. Saya menyerah, Tuan. Menyerah ataupun tidak, sekarang sudah tidak ada gunanya, Bajing Merah. Ampun, Tuan. Janganlah saya dibunuh. Saya masih ingin hidup, Tuan. Kalau kau tidak ingin hidup, kau tidak akan melarikan diri. Ya, Tuhan. Aku tahu kau masih ingin hidup. Tapi sayang sekali, apa mungkin aku meluluskan keinginanmu itu? Aduh, Tuhan, tolong, Tuhan. Kau seorang pemimpin. Kau harus memberikan contoh dan teladan yang terpuji untuk anak buahmu. Aduh, ampun. Tidak pantas seorang pimpinan melarikan diri, sementara anak buahnya berjatuhan menjadi korban pembunuhan. Tapi Tuhan, apa yang dapat saya lakukan, Tuan? Tuan mempunyai ilmu kanuragan lebih tinggi. Saya tidak mungkin melawan Tuan. Melawan atau tidak melawan, tetap tidak ada gunanya, Bajing Merah. Kalau kau melawan, itu barangkali hanya akan memperpanjang sedikit usiamu. Aduh, Tuan, ampun Tuan. Ampunilah saya. Saya mengaku kalah, Tuan. Saya mengaku, Tuan. Seharusnya saya tidak mencari-cari Tuan. Seharusnya saya merelakan saja kematian 4 orang anak buah saya, Tuan. Memang mereka harus mati, Tuan. Mana mungkin mereka dapat menandingi Tuan. Maafkanlah saya, Tuan. Saya berkata dengan jujur, Tuan. Ampun. Saya mengaku kalah. Tapi saya mohon diampuni ya, Tuan. Janganlah saya dibunuh. Saya mempunyai keluarga. Bahkan saya mempunyai anak yang masih kecil. Kalau saya mati, bagaimana dengan mereka? Tuan, bagaimana dengan keluarga saya, Tuan? Kasihan mereka, Tuan. Mereka masih membutuhkan kehadiran saya. Bodoh sekali jalan pikiranmu, Bajing Merah. Tuan. Kalau kau sayang pada keluargamu, Iya, Tuan. apakah orang lain tidak? Anak buahmu itu tentunya juga mempunyai keluarga. Iya, Tuan. Dan orang-orang yang kau rampok di jalan, kau bunuh dengan semena-mena, tentunya juga mempunyai anak istri. Iya, Tuan. Tapi pernahkah kau memikirkan keselamatan mereka? Iya, memang saya ini jahat, Tuan. Tapi saya berjanji akan memperbaiki hidup saya, Tuan. Saya berjanji di depan Tuan, juga di depan para dewa. Sudahlah, Bajing Merah. Ayo berdiri. Kau tinggal memilih. Ku bunuh tanpa perlawanan, atau kau ingin mati secara jantan? Cepat berdiri. Iya, Tuan. Ambil parangmu itu. Lawanlah aku. Tuan, saya tidak berani, Tuan.
Saya pasti kalah, Tuan. Saya tidak mungkin menandingi kemampuan Tuan. Oh, pada akhirnya saya pasti roboh juga, Tuan. Ampun, Tuan. Jadi kau ingin mati tanpa perlawanan? Saya tidak ingin mati, Tuan. Saya ingin hidup. Ampunilah saya, Tuan. Saya mohon, berilah saya hidup. Janganlah saya dibunuh, Tuan. Pimpinan rampok bajing merah itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh seperti seorang bocah. Punggungnya sampai terguncang-guncang. Air matanya keluar berhamburan, membasahi pipinya yang kasar. Beberapa kali dia menyusut tangisnya. Rakuti merasa muak. Dia benci sekali melihat perilaku laki-laki di hadapannya. Diam-diam Rakuti menggenggam tombak Patmayoni dan perlahan-lahan mengangkatnya ke udara. Sementara itu Pujalarang masih menangis terseduh-seduh sambil merintih mohon diampuni. Ampun, Tuhan. Ampun. Tuhan, ampunilah saya. Berilah saya kesempatan untuk hidup. Ampunilah saya, Tuhan. Saya sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Saya akan memperbaiki hidup saya. Saya berjanji, Tuhan, saya tidak akan merampok lagi. Saya akan hidup secara baik seperti orang-orang lain. Saya akan bertani. Dan saya mempunyai beberapa kerosa sawah. Saya akan bercocok tanam dan hidup secara baik di tengah-tengah keluarga saya. Sungguh, Tuhan. Tuhan boleh tidak percaya. Tapi saya akan melaksanakannya, Tuhan. Sungguh, saya akan menepati janji saya ini. Paling tidak untuk diri saya sendiri, Tuhan. Sudah terlambat, bajing merah. Tuhan, ampunilah saya, Tuhan. Pujalarang terkejut. Tubuh pimpinan perampok bajing merah itu tersentak dengan hebat. Wajahnya membayangkan ketakutan dan rasa sakit luar biasa. Dia masih mencoba untuk berdiri. Dia masih berusaha mencoba untuk tetap hidup, sekalipun ujung tombak Patmayoni sudah melubangi dadanya. Tuhan, mengapa Tuhan membunuh saya? Bukankah saya sudah minta ampun? Kejam sekali Tuhan ini. Kejam sekali. Akhirnya mampus juga kau, bajing merah. Aku paling benci melihat laki-laki seperti ini. Sungguh memuakkan, menjijikkan seperti kotoran manusia. Tapi sudahlah, dia sudah mampus. Dia tidak akan merengek-rengek lagi dan berlagak sebagai seorang pemimpin di depan anak buahnya. Nah, selamat malam, bajing merah. Rakuti mengusapkan ujung tombak ke pakaian Pujalarang yang tergeletak di atas rumpun belukar. Setelah memasukkan tombak ke warangkanya kembali, Rakuti perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, si Tangsu masih menunggu di mulut goa. Bau anyir darah yang tertiup angin malam membuat perutnya menjadi mual. Beberapa kali si Tangsu mau muntah. Tiba-tiba si Tangsu melihat salah satu mayat yang bergerak-gerak. Si Tangsu hampir saja menjerit ketika melihat mayat itu mendadak berdiri. Nampaknya anggota kelompok bajing merah itu masih hidup. Dia berdiri terhuyung-huyung dan berjalan sempoyongan menghampiri si Tangsu. Lehernya terluka parah, demikian pula lengan kanannya hampir patah.
Apa yang terjadi di sini? Aduh, Biung. Orang gila itu. Dia mau membunuhku. Mana dia? Mana orang Sinting itu? Lihatlah. Dia telah melukai leherku. Aduh. Kau masih hidup rupanya. Nah. Kau pasti istri orang gila itu. Atau kau barangkali masih sanak saudaranya. Aku tidak terima. Aku harus membalas dendam atas penganiayaan ini. Orang itu telah berbuat kejam sekali. Dia telah membunuh teman-temanku. Lihat. Mereka bergelimpangan ke sana kemari. Aduh. Aku belum mau mati. Aku tidak akan mati sebelum balas dendam. Dan kaulah sasarannya. Ayo, kemari kau. Jangan ganggu aku. Aku tidak terlibat urusan ini. Tidak. Bukankah kau istrinya? Iya, Kakang Rakuti adalah suamiku. Jadi benar, kau istrinya. Dan orang itu bernama Rakuti. Aduh. Rakuti telah menyiksa aku. Dan sekarang istrinya akan menanggung akibatnya. Ayo kemari. Aku akan membunuhmu. Istri Rakuti akan mati di tanganku. Tidak akan kulepaskan. Aku harus menuntut balas. Aku akan mencekikmu sampai mati. Mati kau. Mati istri Rakuti. Kakang Rakuti. Rupanya aku bekerja kurang cermat, si Tangsu. Sehingga orang ini masih hidup. Tapi sekarang dia sudah benar-benar mati. Sudah tidak ada nafasnya lagi. Untung kau segera datang, Kakang. Orang itu tadi bermaksud mencekik aku. Dia mau membalas dendam, katanya. Dia punya apa? Sehingga berani membalas dendam. Kakang, aku tidak mengira kau akan segera kembali. Kupikir aku harus menunggumu sampai pagi nanti. Aku tidak membutuhkan waktu cukup lama untuk membereskan pimpinan perampok pengecut itu. Sekarang dia pun sudah binasa. Aku sudah membunuh semuanya. Semuanya. Tidak ada yang tercecer seorang pun. Mengerikan sekali, Kakang. Menyeramkan sekali. Lalu, bagaimana dengan mayat-mayat itu, Kakang? Tenang saja, si Tangsu. Aku akan menyeretnya satu persatu dan membuang mereka ke dasar jurang yang gelap. Itulah tempat tinggal mereka untuk selama-lamanya. Orang-orang seperti ini berbahaya kalau dibiarkan hidup. Kau tunggu sebentar, si Tangsu. Aku akan mengurus mayat-mayat perampok tengik itu. Sebentar lagi, aku akan segera kembali. Kau sudah membuang mereka, Kakang? Bangkai mereka akan segera menjadi mangsa serigala-serigala liar. Kakang, kau sudah membunuh banyak orang malam ini. Aku hampir-hampir tidak percaya bahwa pembantaian kejam ini dilakukan oleh suamiku. Sekarang kita boleh merasa tenang, si Tangsu. Tapi, aduh. Ada apa, Kakang? Punggungku pegal sekali rasanya. Aku memang baru saja bekerja keras. Aduh. Mari, Kakang. Mari kupijit punggungmu. Berbaringlah di sini. Si Tangsu, apakah kau sudah tidak merasa takut lagi?
tidak merasa ngeri lagi? Aku masih gemetar melihat peristiwa menyeramkan ini. Tapi mudah-mudahan aku segera melupakannya. Ayo Kakang Rakuti, berbaringlah di sini. Aku akan memijit punggungmu itu. Rakuti berbaring tengkurap di atas lempengan batu. Si Tangsu segera memijit punggung suaminya. Tangan-tangan dan jarinya bekerja dengan lincah. Bagaimana rasanya, Kakang? Aku sudah sering kali merasakan pijitanmu, si Tangsu. Tapi sudah lama juga aku tidak merasakannya. Semenjak kau digelandang dari desa Ganding ke istana Majapahit. Prabu Jayanegara seringkali memaksaku untuk memijit punggungnya. Tapi aku tidak pernah sudi menghiraukan perintahnya, Kakang. Biasanya tidak seorang pun berani melawan perintah seorang raja, si Tangsu. Aku hanya mau memijit punggung suamiku. Si Tangsu, aku bangga mempunyai istri seperti si Tangsu. Kau rela mengorbankan apa saja untuk memelihara kesucianmu, mempertahankan harga dirimu sebagai seorang istri yang setia. Aku bangga, si Tangsu. Kakang Rakuti. Ada apa, si Tangsu? Kalau saja kau mau menceritakan persoalanmu kepadaku, aku akan senang sekali, Kakang. Aku akan membantumu. Aku tidak akan tinggal diam, sementara suamiku mempunyai persoalan berat. Persoalan apa? Si Tangsu, aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Katakanlah, Kakang. Berterus teranglah padaku. Aku melihat sikapmu akhir-akhir ini terasa aneh. Kau seringkali nampak gelisah. Kau seringkali mengigau dalam tidurmu. Dulu kau adalah seorang laki-laki yang tenang. Kau selalu murah senyum padaku. Tapi, mengapa sekarang tidak? Aku yakin kau mempunyai persoalan. Entah persoalan apa. Benarkan, Kakang? Kau mempunyai persoalan? Si Tangsu, biarlah aku menyelesaikannya sendiri. Jangan begitu, Kakang Rakuti. Kau mempunyai istri, dan istrimu sanggup membantumu. Siapa tahu kita bisa memecahkan persoalan itu bersama-sama. Katakanlah, Kakang. Katakanlah, persoalan apa yang sedang kau hadapi, sehingga kau seringkali nampak gelisah. Bahkan kau sempat mengejar-ngejar aku, memburuku, dan ingin membunuh aku. Ada apa sebenarnya? Ceritakanlah, Kakang. Aku akan mendengarkannya dengan baik. Mudah-mudahan saja aku dapat membantumu. Ayo, Kakang. Aku kan istrimu. Aku tahu kau seorang laki-laki yang perkasa, jantan dan perkasa. Tapi aku ingin berbuat sesuatu yang dapat meringankan beban suamiku. Aku boleh melakukannya, Kakang? Jangan, si Tangsu. Lebih baik kau tidak tahu. Lebih baik rahasia ini kusimpan selama-lamanya. Sebab kalau sampai kau tahu, kita akan susah karenanya. Sudahlah, lupakan saja soal itu. Tidak ada persoalan apa-apa. Kakang Rakuti, masih saja kau belum percaya kepada istrimu. Aku percaya. Tapi kali ini kumohon, janganlah memojokkan aku. Sungguh, si Tangsu, nanti kau akan menyesal. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Si Tangsu terus membujuk-bujuk, mendesak agar Rakuti mau menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya. Rakuti berusaha untuk menghindar, tapi si Tangsu tidak cepat putus asa. Dia terus membujuk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Rakuti akan mengaku? Dan bagaimana sikap si Tangsu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu